Hadirin yang kami muliakan, mari kita dengarkan bersama-sama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zakaria. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد. Yang terhormat Sahibul Wilayah, Kepala Desa Cimaranten, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ainur Rafiq, Bapak Haji Deden dari Fathul Bari beserta istri. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Ainur Rafiq, Majlisul Asatidzah, dan tak lupa seluruh masyarakat Desa Cimaranten yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana acara peringatan Maulid Nabi ini adalah rangkaian dari serangkaian agenda perkemahan pramuka santri Ma'had Ainur Rafiq yang ke-12, yang mana biasa disingkat dengan sebutan PPSM. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan ta'lim ini, ceramah ini, mari kita luruskan bersama-sama niat kita. Mari kita bersihkan hati kita. Semata-mata hadirnya kita di majlis ini hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majlis ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah Allah pilih dan Rasulullah pilih untuk hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama membaca bismillah agar acara pada malam hari ini akan dipenuhi dengan curahan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus mengawali kegiatan kita?
Kenapa? Kita harus mengawali setiap langkah kita dengan ucapan basmalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta." Yang artinya segala sesuatu, segala urusan yang penting yang tidak diawali dengan bismillah di dalamnya, maka perkara tersebut akan terputus dari rahmatnya Allah, akan terputus dari berkahnya Allah. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk memulai sesuatunya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya itu saja, akan tetapi Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin an yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin." Rawahul Imam Muslim. Yang artinya tidak ada seorang pun yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk menulis 400 kebaikan. Masya Allah. Dan ini hadisnya sahih insyaallah karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setiap satu kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan mencatat untuk kita 400 kebaikan. Masya Allah. Bahkan tidak hanya orang yang mengucapkannya saja, akan tetapi orang yang memuliakan Bismillahirrahmanirrahim akan Allah muliakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang diceritakan oleh Al-Imam Fariduddin Al-Attar di dalam kitabnya Tazkiratul Awliya. Beliau menceritakan seorang waliullah yang sangat masyhur yang bernama Bishr Al-Hafi. Siapa yang menceritakannya? Al-Imam Fariduddin Al-Attar di dalam kitabnya Tazkiratul Awliya, dan tokoh utamanya adalah Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ini pada mulanya adalah seorang berandalan, seorang preman yang mana kerjaannya setiap hari hanya bermaksiat kepada Allah dan menzolimi orang-orang. Kemudian beliau Bishr Al-Hafi ini pada suatu hari berjalan. Ketika beliau sedang berjalan, beliau Bishr Al-Hafi menemukan secarik tulisan yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menemukannya di dalam tong sampah dan dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Kemudian setelah beliau melihat secarik tulisan Bismillahirrahmanirrahim, beliau ambil tulisan itu. Kemudian beliau bersihkan tulisan itu dari kotoran-kotoran. Tidak hanya itu, akan tetapi beliau membeli minyak wangi dengan seluruh uang yang dia punya. Setelah membeli minyak wangi dengan seluruh uang yang dia punya, kemudian beliau mengoleskan minyak wangi tersebut kepada secarik tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan untuk mengagungkan tulisan Allah. Kemudian
pada malam harinya beliau bermimpi. Ada yang mengatakan di dalam mimpinya, wahai Bishr al-Hafi, engkau telah mensucikan namaku. Wahai Bishr al-Hafi, engkau telah mengharumkan namaku. Demi namaku yang mulia, maka aku akan sucikan namamu dan aku akan harumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah beliau bermimpi tersebut, kehidupan beliau berubah 180 derajat. Yang tadinya bermaksiat digantikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan setelah beliau bermimpi tersebut, beliau langsung hafal seluruh ayat Al-Quran. Masya Allah. Itu adalah orang yang memuliakan bismillah. Lantas bagaimana dengan orang yang pertama kali mengajarkan kepada kita bismillahirrahmanirrahim? Bagaimana dengan orang yang mengenalkan kepada kita Allah untuk pertama kalinya? Bagaimana dengan orang yang mengajarkan kepada kita mana yang hak dan batil? Beliau adalah khairu khalqillahi kullihimi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita sedang memperingati hari kelahirannya. Memperingati hari kelahirannya bukan berarti karena kita lupa, akan tetapi tujuan utama untuk memperingati hari kelahirannya adalah untuk mengagungkan beliau dan menambahkan rasa cinta di dalam hati kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terkadang masih saja ada orang yang mempertanyakan bagaimana hukum perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai muhibbin Nabi, pecinta Nabi, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Siap? Harus siap, insya Allah. Pulang dari majelis ini harus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi dikatakan oleh Imam As-Sirri Saqafi bahwasanya man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Barang siapa yang menuju tempat di mana tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi, maka sesungguhnya orang tersebut sedang menuju ke taman-taman surga. Bluetooth mode. Li'annahu ma qasada dzalika illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena orang yang menuju ke tempat peringatan Maulid Nabi tidak ada dorongan lain kecuali di dalam hatinya terdapat kecintaan kepada baginda Nabi. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku kelak di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah keutamaan dari kita menghadiri majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkadang orang yang seperti itu sudah kita berikan dalil dari para ulama, terus saja bertanya, itu kan dalil dari ulama, dalil dari Al-Qur'annya mana? Apakah ada
dalil dari Al-Quran yang mengatakan tentang peringatan Maulid Nabi? Jelas ada. Kita mempunyai hujjah-hujjah qawiyah, mempunyai argumentasi yang sangat kuat untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, bi fadlillahi, karena karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka karena hal tersebut, falyafrahu, mereka bergembira. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk bergembira karena dua hal. Yang pertama, bifadlillah, karunia Allah, dan yang kedua birahmatihi, rahmatnya Allah. Apa yang dimaksud karunia Allah dan rahmatnya Allah? Sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat ini bahwasanya yang dimaksud dengan fadlillah, karunia Allah, adalah Al-Quran, dan yang dimaksud dengan wabi rahmatihi, rahmatnya Allah, itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil ayat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya innama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak diutus kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk berbahagia karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada dua dalil yang disebutkan. Yang pertama perkataan Al-Imam As-Sirris Saqafi tadi, kemudian yang kedua dari Al-Quran. Akan tetapi orang yang mempertanyakan perayaan Maulid Nabi masih saja terus bertanya, itu kan dalil dari Al-Quran, apakah ada dalil dari hadisnya? Tentu saja perayaan Maulid Nabi terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang mengagungkan Maulid Nabi, baik orang yang membuat acara peringatan Maulid Nabi atau yang hadir, bahkan pedagang-pedagang yang ada di sini, insya Allah kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika niat hadir di majlisnya karena ta'zim kepada Rasulullah. Tidak hanya perkataan Rasulullah saja dan Al-Quran saja, akan tetapi para sahabat Rasulullah pun menganjurkan untuk melakukan perayaan Maulid Nabi. Di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk acara perayaan Maulid Nabi, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, apabila ada perayaan Maulid Nabi, entah itu di musola-musola, entah itu di masjid, di desa, atau apapun itu, maka
sebaiknya kita menyisihkan harta kita walaupun sedikit untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak hanya Sayyiduna Abu Bakar saja yang mengatakan, yang mengajurkan tentang peringatan Maulid Nabi. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka dia benar-benar telah menghidupkan seluruh agama Islam. Masya Allah. Tidak hanya beliau berdua saja, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun sama. Beliau menganjurkan peringatan Maulid Nabi. Kata beliau, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang melakukan perayaan Maulid Nabi, maka dia tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan iman. Dia tidak akan meninggal kecuali dengan membawa iman. Itulah argumentasi yang kita punya di antara sekian banyak dalil-dalil, hujjah-hujjah yang kita punya tentang perayaan Maulid Nabi. Segitu banyaknya dalil dari perkataan ulama, dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan sahabat, kok masih saja ada yang mempertanyakan tentang perayaan Maulid. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira dan tidak merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di dalam acara peringatan Maulid Nabi ini? Sebelum kita melanjutkan apa yang harus kita lakukan dalam momentum ini, mari kita berselawat bersama-sama, salawat busyra 1 kali. Dipersilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashiruna biha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashiruna biha. Wa وجميع مشايخنا ومعلمين وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan di dalam momentum perayaan Maulid Nabi? Yang bisa kita lakukan adalah menambah rasa cinta kita di dalam hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menanamkan rasa rindu, rasa ingin bertemu dengan beliau. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kepada Nabi? Caranya adalah dengan mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah, dengan meneladani akhlak-akhlaknya Rasulullah, dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah, dengan
meninggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Rasulullah. Karena yang namanya cinta itu butuh pembuktian. Betul atau betul? Kalau cinta tanpa bukti namanya gombal. Nah, cinta tanpa bukti itu gombal. Kita hanya mengaku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnahnya ditinggalkan, syariat-syariatnya tidak dilaksanakan, maka pengakuan cintanya hanyalah gombalan semata dan tidak mempunyai bukti yang kuat. Apabila kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita berusaha untuk melaksanakan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan, fa illam tahsul hadhil mutaba'ah dalla dzalika ala anna tilkal mahabbah ma hasalat. Apabila kecintaan tidak didasari dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka hal itu menunjukkan bahwasannya kecintaan tersebut itu tidak pernah ada. Kecintaan tersebut hanya omongan semata, kecintaan tersebut hanya gombalan saja dan tidak ada apa-apanya. Kemudian hal selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam momentum peringatan Maulid Nabi adalah dengan memperbanyak sholawat. Karena Rasulullah mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra wa huttat anhu ashru sayyiat wa rufi'at lahu ashru darajat. Artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Tidak hanya itu, akan tetapi akan dihapuskan 10 dosa dan akan diangkat untuknya 10 derajat. Masya Allah. Itulah fadilah keutamaan solawat. Hanya dengan membaca solawat 1 kali, kita akan diampuni dosanya 10 kali dan diangkat derajatnya 10 kali. Kemudian di antara keutamaan solawat yang lainnya juga, yaitu semua keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, beliau bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang banyak bersolawat kepada engkau, maka berapa solawat yang harus aku baca di dalam doaku? Kemudian kata Rasulullah, ma syi'ta, terserah kamu wahai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun bertanya, Fasulusain, bagaimana jika 25% dari doaku aku jadikan sebagai solawat kepada engkau? Jadi seandainya misalkan kita berdoa 10 menit, maka 2,5 menit itu kita kurangi doa kita dan kita jadikan sebagai solawat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairun laka. Terserah kamu wahai Ubay bin Ka'ab, tapi apabila engkau menambahkannya, maka hal tersebut akan baik bagimu. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun bertanya, bagaimana jika 50% dari doaku aku jadikan solawat kepada engkau? Kemudian Rasulullah pun
masih tetap menjawab, ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairun laka. Terserah engkau wahai Ubay bin Ka'ab, akan tetapi jika engkau menambahkannya, maka hal tersebut akan baik untukmu. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, idzan fa aj'alu kulluha salatan 'alaika. Jika begitu wahai Rasulullah, maka aku jadikan seluruh doaku sebagai selawat kepadamu. Jadi yang tadinya 10 menit minta macam-macam, minta dipanjangkan umurnya, minta dilancarkan rezekinya, minta dimudahkan seluruh urusannya, permintaan-permintaan tersebut semuanya digantikan dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Lantas apa yang beliau katakan? Idzan yukfa hammuka wa yughfaru laka dzanbuka. Jika seperti itu wahai Ubay bin Ka'ab, maka seluruh kegundahanmu, seluruh keinginanmu akan dicukupkan oleh Allah. Akan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Tidak hanya itu, akan tetapi wa yughfaru laka dzanbuka, dan akan diampuni seluruh dosa-dosamu. Masya Allah. Itulah salah satu dari fadilah keutamaan sholawat, yang mana hajat-hajat kita insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya itu, orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah, dia tidak akan masuk neraka. Ada jaminannya. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal kecuali akan diberikan kabar gembira bahwasanya dia akan masuk surga. Jadi orang yang membaca solawat 1000 kali sebelum dia meninggal, dikasih kisi-kisi dulu, dikasih gambaran dulu, ini tempat engkau nanti di surga. Baru setelah itu dia meninggal. Itulah keutamaan sholawat yang Masya Allah luar biasa. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang namanya sholawat kepada Rasulullah itu adalah sebuah amalan yang pasti akan diterima oleh Allah. Dikatakan bahwasanya kullul a'mali bainal qabuli warraddi. Seluruh amal perbuatan itu antara diterima dan ditolak. Illa salata ala nabi, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqbulatun la turaddu. Karena salawat kepada Nabi makbulatun, pasti akan diterima, la turaddu, dan tidak akan ditolak. Jadi apapun alasannya kita bersolawat kepada Nabi, entah karena terpaksa, entah solawatnya itu dalam keadaan ghaflah, lalai, entah solawatnya dalam keadaan khusyuk, atau kita bersolawat di dalam masjid, kita bersolawat di lapangan, kita bersolawat di jalan, dalam keadaan mempunyai wudu atau tidak mempunyai wudu, semuanya akan diterima oleh Allah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya ada yang namanya syarat dan rukun. Apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah. Contohnya, kita sholat dengan menggunakan pakaian yang terdapat najisnya, maka ibadahnya tidak akan sah. Atau kita sholat sudah menggunakan pakaian yang suci, kemudian di dalam tempat yang suci, akan tetapi hati kita tidak ikhlas di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak akan diterima. Berbeda dengan sholawat kepada Nabi,
apapun pakaian kita, baik suci maupun tidak suci, berhadas atau dalam keadaan suci, tetap semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, biasakan lisan kita, biasakan hati kita untuk selalu bersolawat, karena tidak akan ditolak oleh Allah. Baik kita sedang masak, atau kita sedang bertani, atau kita sedang berdagang, atau kita sedang berjalan, usahakan hati kita selalu bersolawat kepada Nabi, karena hal tersebut akan dicatat sebagai amal ibadah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa an yanfa'a kullama sami'na, amin. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengamalkannya. ونخطو إلى برنامج الآخرة واختتام. هيا نختتم هذا البرامج بقراءة الحمد لله واستغفار المجلس. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi waqtin akhar. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.